Oke, baik. Kali ini kita akan membahas di dalam sebuah topologi dengan menggunakan aplikasi Cisco ya. Oke, baik. Kita langsung saja kita buka terlebih dahulu. Oke, ini dia masih mati. Ya. Nah, jadi kali ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas bagaimana cara kita membuat bagaimana cara kita akan membuat atau merancang sebuah jaringan topologi dalam sebuah kampus. Nah, jadi kali ini kita akan membahas yang namanya router, switch, dan access point. Nah, jadi di sini memiliki 5 PC dengan 2 laptop. Oke, jadi kita akan membuatnya ya. Mari kita simak sama-sama. Oke, jadi yang pertama kita masuk dulu yang namanya switch ya, switch. Atau kita masuk juga router juga bisa. Oke, kita masuk ke router dulu. Oke, ini ya. Router ini terdiri dari 3 ya. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita masuk yang namanya switch. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan switch PT ya. Nah, jadi teman-teman harus menggunakan switch PT. Kita buat terlebih dahulu. Nah, switch ini terdiri dari 4 ya, karena di sini menggunakan 4 gedung ya. Maaf. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah access point. Nah, jadi saya menggunakan PT juga ya. Oke, access point PT. Jadi ini juga 2. Oke, nah jadi langkah selanjutnya adalah kita memasukkan PC-nya. Kita masuk ke PC-nya terlebih dahulu. Oke. Oke, nanti kita susun ya, kita buat aja dulu. Nah, PC ini juga, nah seperti yang saya jelaskan tadi, ini mempunyai 5 PC. Kita buat terlebih dahulu, nanti kita tinggal kita susun biar kita lebih enak untuk merapikannya. Oke ya, kita langsung saja ya, kita masukkan juga di laptop juga. Nah, laptop ini di setiap gedung itu mempunyai 2 laptop. Nah, ini gedung yang kedua, ini juga
memiliki 2 tab ya. Nah, begitu juga nanti yang ke selanjutnya. Kita masuk dulu ke PC-nya juga. Oke. Sekaligus kita masukkan juga laptopnya biar lebih cepat ya. Sebenarnya ini juga bisa kita copy paste, maksudnya biar agak lebih cepat. Sebenarnya bisa kita copy, tapi kita manual semua saja ya. Oke, kita masuk lagi PC yang terakhir ya. Oke. Oke, yang ke selanjutnya juga kita masukkan laptopnya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi langkah selanjutnya kita susun ya, maksudnya biar tidak terlalu berantakan nanti. Nah, nanti teman-teman juga bisa bagaimana sekreatif mungkin bagaimana cara teman-teman menyusunnya biar nampak tidak terlalu berantakan seperti PC-nya nih. Oke, saya susun ya biar tidak terlalu berantakan. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini bisa teman-teman juga kasih batas. Nah, di sini bisa menggunakan warna seperti apa, teman-teman juga bisa. Nah, tapi punya saya ya, di sini tidak saya kasih apa-apa, maksudnya tidak saya kasih pembatasnya, jadi tinggal bagaimana cara kita menyusunnya biar agak lebih rapi sedikit ya. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita masuk ke switch. Nah, di bagaimana di dalam ini kita diminta di dalam ini slotnya ini harus kita isi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi langkah pertama kita ya, karena di sini masih dalam bentuk on atau hidup, jadi kita matikannya terlebih dahulu, karena apabila dia dalam keadaan on atau hidup maka dia ini tidak akan bisa, jadi kita matikan terlebih dahulu ya. Oke, kita nah, jadi langkah selanjutnya kita masukkan. Nah, jadi di sini terserah teman-teman ya, kita masukkannya secukupnya saja bagaimana.
jadi selanjutnya kita hidupkan kembali. Oke ya. Oke, nah nanti setelah dia dihidupkan kembali, dia akan lebih cepat atau kita mudah di dalam kita membuat switch tersebut. Nah, jadi langkah selanjutnya seperti yang kita lakukan pertama tadi. Yang pertama kita sudah masuk di switch. Nah, jadi kita akan lanjut ke switch selanjutnya. Oke, ini dia. Jadi di sini agak berbeda dia ya. Oke, jadi kita hapus saja dulu ini karena ini switchnya berbeda. Maaf tadi salah pemasukannya. Oke, jadi kita hapus saja dulu ya. Ya, jadi sini aja kita hapus dulu. Oke, jadi kita menggunakan switch ini aja ya. Switch ini juga switch ini, karena di sini tadi ada kesalahan, switchnya salah yang kita gunakan. Oke, kita menggunakan switch PT aja ya. Oke, jadi ini ya. Oke, jadi kita masuk lagi yang namanya. Nah, jadi di sini kita akan masuk lagi yang namanya switch. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, langkah pertama adalah teman-teman mematikannya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman harus mematikannya terlebih dahulu. Oke. Oke. Jadi kita masukkan. Nah, jadi teman-teman bisa memasukkan secukupnya saja ya. Jadi seberapa yang teman-teman perlukan. Jadi di sini sudah. Oke, jadi punya saya tinggalkan tersisa satu lagi. Ya, oke ya. Nah, begitu juga ke switch selanjutnya. Oke. Oh ya, maaf, tadi lupa saya hidupkan kembali karena di sini sudah saya matikan tadi ya. Nah, jadi teman-teman setelah dimatikan jangan lupa juga dihidupkan. Jadi seperti ini ya. Nah, oke, jadi ini sudah selesai ya. Nah, jadi kita ke switch selanjutnya. Nah, switch selanjutnya juga seperti yang pertama atau yang awal tadi. Oke. Kita dari sini terlebih dahulu ya. Itu tidak bisa. Oh iya, betul. Nah, karena di sini juga tadi belum saya matikan ya, makanya dia seperti itu. Oke. Oke, jadi oke,
langkah selanjutnya kita masuk lagi ke dalam pengisian ini sama ya, sama yang seperti yang pertama tadi. Jangan lupa juga dihidupkan. Kita masuk lagi ke suite yang ketiga ya. Oke. Jangan lupa dihidupkan lagi. Oke. Nah, jadi di sini di dalam PT Swiss ini dia itu menggunakan satu CFE ya. Nah, oke. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita memasang kabelnya ya. Jadi kita pasang dulu kabelnya dari dari router ke switch. Oke. Nah, jadi kita pasang terlebih dahulu. Nah, jadi setelah kita memasang dari router ke switch terus ke PC juga. Nah, jadi langkah selanjutnya kita pasang juga dari switch ke access point ya. Kita pasang dulu kabelnya. Oke. Jadi dia akan seperti ini ya. Tinggal oke. Nah, jadi langkah yang kedua juga sama. Kita pasang terlebih dahulu kabelnya.
Nah, jadi sebenarnya kabel ini terserah teman-teman, jadi mau yang pakai yang mana, tetapi saya menggunakan kabel yang otomatis ya, maksudnya secara langsung. Oke, kita ke switch ke PC selanjutnya. Oke, ini caranya sama. Langsung saja kita dari switch ke access point-nya, kita langsung masuk saja biar agak lebih cepat ya. Oke, kita masuk lagi ke selanjutnya. Nah, jadi dia sudah begini ya teman-teman ya. Tinggal satu lagi, tinggal kita masukkan dari switch ke access point ya, kabelnya. Oke. Nah, nanti juga teman-teman juga dari biar agak lebih cepatnya kita masukkan secara langsung saja. Oke. Oke, jadi begini ya teman-teman. Nah, jadi di sini belum saya buat ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya ada juga kabelnya. Jadi di sini belum saya buat. Jadi kita, nah kabelnya sama seperti yang tadi. Kita masukkan aja terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi dia seperti ini ya teman-teman. Nah, mengapa dia masih berwarna merah? Karena dia belum saya atur atau saya kasih bagaimana cara kita menghubungkan, bagaimana cara kita bisa menyambungkan dari PC satu ke PC yang lain atau dari switch ke router. Nah, jadi kita lihat bagaimana nanti agar dia seperti yang ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi selangkah selanjutnya adalah kita masuk ke di router ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah config ya. Oke, kita on-kan terlebih dahulu semua ya. Oke, jadi kita selanjutnya masuk ke serial 2. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan menggunakan IP-nya sama, yaitu 9
maaf, maksud saya 1.168.11.1. Nah, tinggal oke. Nah, jadi yang kedua adalah sama, kita config dulu. Nah, ini caranya sama seperti yang tadi ya teman-teman ya. Kita on terlebih dulu atau kita aktifkan terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi kita masuk ke serial. Jadi yang pertama tadi kan teman-teman, kita masuk ke sama 1.168.11.2. Nah, jadi di sini teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah yang paling ujung, atau maksudnya yang ke sebelah kanan, yang penting yang harus teman-teman ketahui yang bentuk perlu diubah. Nah, jadi di sini saya menggunakan copy paste ya. Nah, nanti di sini tinggal teman-teman mengubahnya sendiri. Oke. Jadi yang kesini kita config lagi. Oke. Oke, ini sama ya teman-teman ya. Tinggal kita masukkan ini, saya copy paste tadi. Oke. Nah, jadi yang saya maksud teman-teman, yang kita tambah lagi yang pertama tadi 11, maksudnya 11 titik. Nah, di sini 12 ya teman. Maksud saya itu sini 3 ya teman-teman. Maaf. Nah, 3. Oke. Nah, jadi kalau sudah berwarna biru atau sudah menunjukkan seperti ini, bahwa ternyata ini benar ya teman-teman ya. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita masuk ke maksud saya dari laptop ke access point ya. Oke, jadi kita masuk dulu kita. Nah, jadi dia seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini masih dalam bentuk on ya kita, atau masih dalam bentuk, nah dia masih hidup. Oke, kita matikan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita buang terlebih dahulu ini. Jadi kita masukkan. Oke. Nah, jadi kita on dulu.
Oke, jadi kita masuk lagi teman-teman ya. Nah, laptop kosong ini, jadi kita masuk lagi karena ini sudah on. Oke, jadi ini sudah on, kita tunggu dulu. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah kita masuk lagi ke desktop ya teman-teman. Jadi kita masuk ke desktop. Maaf, jadi kita masuk lagi ke salah. Maaf ya teman-teman, ini salah, ada kesalahan sedikit. Oke. Oke, kita masuk lagi teman-teman ya. Jadi di sini adalah oke. Nah, jadi karena di sini ada sedikit kendala tadi, kita masuk lagi teman-teman ya. Nah, di sini masih on ya. Kita matikan terlebih dahulu. Ini kita buang terlebih dahulu. Nah, jadi langkah selanjutnya kita masukkan ini. Kita oke, ini setelah aktif kita masuk ke desktop. Jadi di sini dulu. Nah, jadi setelah ini nanti teman-teman bisa masuknya ke mana lagi ya. Oke, ini setelah on sudah aktif teman-teman. Config. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa oke, tadi ada kesalahan teknik ada teman-teman. Jadi kita masuk lagi ke di sini. Jadi saya baru paham bagaimana cara. Nah, kita masuk terlebih dahulu. Nah, jadi pertama kita bukan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi ini kita masukkan di sini dulu. Nah, jadi langkah selanjutnya kita masukkan ini. Setelah itu kita on kan kembali ya. Oke. Kita desktop, kita VC. Nah, di sini sudah kita lihat teman ya. Kita konekkan dulu. Nah, jadi di sini adalah laptop satunya ya teman-teman ya. Jadi kita masuk dulu, kita dari sini dulu. Oke, jadi kita
Nah, nanti langkah yang kedua juga seperti itu. Kita open. Oke, kita aktifkan kembali. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kali ini kita masuk ke PC ya. Nah, jadi tadi setelah selesai ini, karena ini sudah ke laptop dengan akses point ini, jadi di sini sudah selesai. Nah, jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita masuk ke PC. Nah, jadi kita konfig dulu. Mau kita ya di sini IP-nya dulu ya. Oke, jadi di sini kita langsung saja ya, karena di sini ada. Nah, jadi di sini saya sudah tulis 192.0.1. Oke, nanti di sini akan muncul sendiri ya teman-teman. Nah, jadi langkah selanjutnya juga seperti itu ya, nanti tinggal teman-teman ubah aja yang paling ujung ya teman-teman ya. Nah, kayak ini kan contohnya yang seperti yang barusan saya buat seperti ini kan. Nah, 192.168 jadi 0.1. Nah, jadi nanti selanjutnya 0.2. Oke, kita ke PC yang kedua, desktop IP, kita titik 0.2. Nah, jadi nanti teman-teman ini akan sampai ke PC yang terakhir ya teman-teman ya, semuanya sama. Nah, jadi nanti mulai dari PC yang pertama sampai ke PC yang keempat atau yang terakhir ini sama semua, tinggal teman-teman tinggal ubah yang angka atau angka yang terakhir ya teman-teman ya. Oke, jadi setelah kita memasuki lantai yang pertama atau setelah kita membuat PC lantai yang pertama, nah jadi selanjutnya kita akan masuk ke PC yang kedua atau lantai yang kedua. Oke, kita masuk dulu. Jadi di situ oke, itu kosong. Oke. Nah, jadi nanti ini sama ya teman-teman ya. Mulai dari PC yang pertama sampai ke PC yang terakhir itu sama. Tinggal nanti teman-teman ubah yang angka yang terakhir ya teman-teman ya. Tinggal teman urutkan aja. Mulai dari 1, saya beri misalnya contoh 1, misalnya dari PC 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai yang terakhir itu sampai PC berapa. Ya teman-teman ya. Oke. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah ya, kita coba tes dulu sukses atau tidak. Oke, jadi kita tes dulu ya teman-teman ya. Oke, jadi sukses ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah sukses. Oke, jadi kita pilih juga ke PC yang selanjutnya. Oke, sukses ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada tandanya sukses. Oke, jadi kita ke langkah selanjutnya. Oke, jadi
langkah selanjutnya adalah kita ping dulu ya teman-teman ya, biar ada pembuktian salah atau benarnya. Jadi kita ping dulu ya teman-teman ya. Jadi kita ping terlebih dahulu, ping 192 titik 168 titik 1. Bentar ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau seperti ini ya teman-teman ya, ini sudah menunjukkan bahwa ini sukses ya teman-teman ya. Oke, jadi kita pin lagi ke selanjutnya.